Jadi rasionya harus diperhatikan berapa jumlahnya dari omsetnya. Kenapa dihitung depresiasi alat? Karena mesin ini ada umurnya seperti mobil. Kalau di sini minus, ini nggak akan jalan. ROI-nya nggak dapet berarti. Ada yang salah. Halo Sobat Mentor Laundry, saya Akbar Saputra, Rektor Laundry University, sekolah laundry pertama di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan laundry. Nah, ini di belakang saya, kita menggunakan data yang sudah ada. Bagaimana cara membreakdown-nya, kita akan bahas satu-satu. Ikutin terus video ini, oke? Nah, tujuan dari membuat laporan keuangan ini adalah bagaimana kita bisa menentukan laundry kita ini untung atau rugi, seperti itu. Jadi kita harus menghitung semua by detail semua per itemnya atau variabel-variabelnya biar kita mengetahui laundry kita ini di posisi untung atau rugi, seperti itu. Jadi kadang pengusaha laundry atau apalagi kalau misal pengusaha laundry yang baru buka atau pemula udah dapat untung 20 juta, 30 juta dianggapnya itu semua keuntungan. Padahal di situ banyak sekali variabel-variabel yang harus dipecah, seperti depresiasi alat, terus juga untuk penyisian untuk uang sewa tahun depan, gaji pegawai, logistik, listrik dan air, seperti itu. Jadi ketika kita dapat omsetnya besar, kita harus breakdown lagi nih, kita untung atau rugi, seperti itu. Kita bisa lihat di belakang saya di layar ini, kita memberikan kita memberikan contoh kasus seperti ini. Jadi laundry dengan omset 79 juta. Ini biasanya dengan omset seperti ini layanannya adalah layanan laundry full service. Kenapa full service? Karena dia mempunyai banyak layanan, tidak hanya kiloan, tetapi juga punya layanan satuan, sepatu, boneka, dan lainnya. Kalau hanya kiloan untuk ngejar omset seperti ini agak berat. Jadi kalau untuk layanan self service atau kiloan itu sangat susah untuk ngejar omset seperti ini 79 juta. Mau seberapa banyak mesin yang digunakan, karena yang menentukan omset itu adalah jumlah padat penduduknya atau jumlah kakak di area sekitar itu. Apalagi kalau misalnya daerah situ laundry sudah banyak. Jadi kuenya akan terbagi. Dengan layanan full service kita bisa ngejar omset sampai 79 juta ini. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Komponen apa saja yang dihitung? Pertama, kita akan menentukan variabel cost-nya dulu berapa, terus juga kita menentukan fixed cost-nya. Dan yang terakhir ada non-cash-nya, atau kita menyebutnya untuk uang sewa ruko dan depresiasi alatnya, seperti itu. Jadi di variabel cost ini bisa dilihat salah satu itemnya adalah listrik, gas, dan air, seperti itu. Terus juga ada sabun dan pewangi. Di sini dari omset 79 juta, listrik, gas, airnya itu penggunaannya dalam sebulan adalah 7 juta. Jadi ini akumulasi dari bayar listriknya, dari bayar gasnya, dan bayar air pumpnya. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada air pump, dia pakai air tanah, berarti komponen airnya dihilangkan, listriknya yang dinaikkan, berarti seperti itu. Berapa rasionya di sini adalah 8%, 8,85%, seperti itu. Jadi rasionya harus diperhatikan berapa jumlahnya dari omsetnya, seperti itu. Lanjut ke sabun dan pewanginya. Jadi kalau layanan full service itu selain sabun pewangi juga ada chemical anti nodanya yang lainnya. Jadi di sini komponen untuk chemicalnya itu di 13.624.000 atau 17% dari total omsetnya. Itu untuk variabel cost-nya. Ini yang kita buat secara rinci. Kalau misalnya ada tambahan lagi bisa dimasukkan oleh Bapak Ibu. Lanjut kita ke fixed cost-nya. Apa aja fixed cost? Fixed cost itu adalah, pertama adalah gaji SDM plus lemburnya. Itu di angka 23%. Seperti itu. Nah, ini kita harus memahami untuk gaji pegawai atau SDM itu range-nya sekitar 20 sampai 25%. Ini range yang wajar atau normalnya. Ini berarti masih kategori wajar karena hanya sampai 23%. Kalau misalnya cost-nya sampai 30% atau sampai 40%, nah ini di atas nilai wajar. Jadi kita harus mengevaluasi lagi apakah gajinya terlalu gede atau lemburnya terlalu banyak, seperti itu. Jadi kita harus mengevaluasi lagi rasio dari
gaji pegawai, seperti itu. Oke, kita lanjut ke biaya operasional, itu senilai 6.200.000 atau 7,8%. Lanjut ke biaya marketing. Biaya marketing ini apa saja? Biaya marketing itu biasanya kita bisa dengan mengiklan, ads, atau kita buat brosur dan buat banner yang dipasang di laundry kita. Jadi budgetnya kalau kita bisa buat ini per bulan itu di 1 juta atau 1,26%. Kalau misal ada yang lain-lainnya bisa dicantumkan di sini, itu 500.000. Misalnya kayak uang sampah atau keamanan, itu masuk di lain-lainnya seperti itu. Oke, sudah dapat angkanya di sini. Kalau untuk variable cost ya, di sini nilainya 20.624.000 atau 26%. Itu variable cost-nya. Terus untuk fixed cost-nya itu di angka 26.038.000 atau 32%. Seperti itu. Lanjut ke non-cash. Non-cash itu adalah untuk cadangan devisa kita, cadangan keuangan kita untuk sewa tahun depannya dan depresiasi alat. Kenapa dihitung depresiasi alat? Karena mesin ini ada umurnya seperti mobil, butuh diservis, butuh perbaikan, dan kalau misalnya sudah kondisinya sudah kurang layak atau sudah terlalu banyak kerusakan ya harus diganti. Berapa lama kita hitung depresiasi alat? Itu biasanya di angka 4 tahun atau 48 bulan seperti itu. Jadi yang kita gunakan mesin itu harus dihitung 4 tahun atau 48 bulan. Ini untuk yang konsep laundry full service. Kalau yang self service atau customer mencuci sendiri itu dibikin lagi yang 2 tahun. Kenapa? Karena beban mesin itu kalau orang self service biasanya overload atau bebannya terlalu tinggi. Jadi mesin cepat rusak. Ibarat mobil kapasitas 7 penumpang, kalau self service itu diisi 7 penumpang, benar-benar 7 penumpang. Jadi bebannya maksimal. Sedangkan kalau kita menggunakan layanan full service, misalnya kapasitas mesin itu 21 kilo, kita hanya gunakan di kapasitas 5 kilo. Seperti itu. Jadi mesin umur jadi lebih awet. Untuk depresiasi alat dihitungnya 4 tahun atau 48 bulan. Nah, untuk sewa ruko di sini adalah 7 juta atau 8,85%. Kalau dihitung berarti 7 juta dikali 12 dapat angka 84 juta per tahun. Seperti itu. Jadi sewa ruko per tahunnya itu di angka 84 juta. Seperti itu. Jadi kita harus mengalokasikan dana untuk sewa tahun depannya. Dan sisa dari hitungan ini adalah net profitnya. Berapa net profitnya? Adalah 14 juta 5.667 atau 17% dari total profitnya, seperti itu. Ini yang bisa diambil atau dipakai oleh si owner, seperti itu, untuk ambil marginnya. Nah, bagaimana cara menghitung ROI-nya? Bagaimana menghitung return of investment ini adalah profit atau nilai 14 juta ini dibagi modal kita berapa? Modal dihitung 555 juta misalnya. 550 juta rupiah dikali 100%. Dapatnya adalah 2,5% per bulan. Seperti itu. Jadi per bulannya kita dapat ROI-nya itu return on investment itu 2,5% atau dalam setahun itu 31%. 31%. Hitungannya balik modalnya atau payback periodnya adalah 36 bulan. Kita harus merincikan dulu semua itemnya, variable cost-nya, fixed cost-nya, non-cash berapa sampai dapat angka profitnya. Kalau di sini minus, ini nggak akan jalan. ROI-nya nggak dapat berarti. Ada yang salah. Kita harus melihat di sini acuannya di profit ini. Angkanya kalau misalnya profitnya kecil, berarti omsetnya yang perlu dinaikkan. Kalau omsetnya sudah sesuai target, berarti tinggal di-marketingkan lagi agar customer lama tetap balik, customer baru datang. Seperti itu. Jadi indikatornya adalah 2. Pertama, kalau customer lama tidak balik, banyak customer baru, berarti kualitas laundry kita kurang bagus. Nah, ini harus diperbaiki dari SOP-nya atau dari staffnya harus di-training ulang. Dan yang kedua adalah apabila lebih banyak customer lamanya daripada customer baru, berarti marketing kita tidak jalan. Seperti itu. Nah, ini harus diperbaikin lagi di segi marketingnya, mulai dari marketing online atau marketing offline-nya. Itu saja dari saya, bagaimana menjelaskan tentang laporan keuangan untuk usaha laundry. Semoga insight ini atau ilmu ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dipakai di laundry-nya masing-masing. Semangat terus pengusaha laundry Indonesia. Mentor Laundry Channel, gaspol!